الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله. Bentuk-bentuk jin. Nah, ini yang pertama, jin itu adalah memiliki sayap. Ada yang berwujud ular, ada yang berwujud anjing. Ya. Untuk apa kita mengetahui perkara-perkara ini? Agar Bapak Ibu semuanya mengetahui bahwa jin itu ada yang jin bisa terbang, jin udara. Dia bisa terbang. Ada jin yang berwujud ular. Dalam artian, kadang-kadang ada di rumah dia muncul, aneh. Seluruh pintu ketutup, ini lantai ke-7, tapi kenapa ada ular dalam rumah? Gimana cara ular bisa naik? Kan begitu kan? Apalagi di rumah perkotaan. Nah, ini jelas ini adalah jin. Perintahnya senang saja. Hai kamu bangsa jin, keluar kamu dari rumah saya. Kalau ingin lebih lengkap, bismillah, ya, dengan nama Allah, atas nama perjanjian antara bangsa kamu dengan Nabiullah Sulaiman, saya perintahkan kamu keluar dari rumah saya. Dan beri tempo 3 hari, jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Biasanya kalau tuh jin, ya, dia akan cari jalan, apakah ke bawah dipan atau hilang lagi. Sudah nggak nampak saja sama sekali. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, pernah awal-awal menikah dulu, saya ditelepon oleh istri, sudah punya anak 1. Udah pulanglah, ada ular hitam besar. Di mana? Di dapur katanya. Oke, saya pulang. Saya siapkan 1 rotan. Ya, saya siapkan 1 rotan. Saya bertekad, kalau ini bukan jin, saya akan gebukin ular itu sampai mati. Tapi nggak boleh main gebuk langsung, karena di zaman Rasul ada sahabat yang main tebas ular di kamarnya, kemudian dia pun meninggal. Kata Rasulullah, sesungguhnya di Madinah ini ada saudara-saudara kamu dari bangsa jin. Apabila dia kamu temukan di rumah, suruh dia keluar. Kalau dia jin, dia keluar. Baik ya, jadi jangan main bunuh saja. Yang langsung main bunuh siapa? Kalajengking. Kalau nampak, bunuh. Lipan. Nampak, bunuh. Ya. Cicak. Nampak, bunuh. Ya. Tapi kalau ular, ya, suruh keluar dulu. Nah, kalau ular ini, dan Rasulullah menyebutkan, ular yang dari bangsa jin ini biasanya warnanya arahnya hitam. Dan ada ular yang titik 2 di atas matanya, putih. Ini matanya, di atasnya ada titik 2 putih. Tapi kan susah kita nandakan itu ular jin atau tidak kan? Kalau kita nonton YouTube, cetok, habis dah, tamat riwayat. Jadi jangan cari gara-gara. Dari jauh aja peringatkan. Hah? Dari jauh aja peringatkan. Baik. Al-jinnu ala 3 asnaf, sinfun lahum ajniyah yatiruna fil hawa, wa sinfun hayyat, wa sinfun apa nih? Yahilluna wa yaz'anun, ya. Jin itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, jin yang selalu berterbangan, melayang di udara. Kedua, jin dalam wujud ular-ular dan anjing-anjing. Yang ketiga, jin yang mempunyai tempat tinggal dan suka bepergian. Nah, jin yang punya tempat tinggal ini seperti apa? Sampah, tong-tong sampah. Ini adalah daerah-daerah tempat tinggal jin, ya, yang berbaur dengan manusia nih. Kemudian kamar mandi kita, ini juga tempat tinggal jin. Makanya kita disuruh berlindung. Pasar-pasar, ini juga tempat markasnya jin dan setan. Kuburan, markasnya jin dan setan. Masing-masing tempat itu ada doa khusus. Kalau mau masuk, baca ini diajarkan Nabi SAW. Kalau masuk pasar, jangan paling awal kita awal masuk, jangan. Karena kamu akan langsung disambut oleh jin-jin dan setan-setan sebanyak-banyaknya, kayak orang nyambut pelanggan. Berebutan mereka, ini mangsa terbaru kita. Kalau keluar, jangan yang terakhir keluar dari pasar. Nah, mall-mall besar-besar ini sekarang, ya, Carrefour atau apa saja, itu jelas markasnya jin. Kayak pergi ke kuburan, anggaplah seperti itu pergi ke mall. Anggaplah seperti itu pergi ke mall. Masih ingat nggak? Ketika mall Margonda mati, ada 83 orang kesurupan. Hah? Mati, maksudnya lampunya mati, sehingga banyak nampak genderuwo, kuntilanak, segala macam. Ada yang kesurupan, ada yang histeria, segala macamnya. Ya, ini menandakan apa? Memang itu pusatnya jin, sama dengan kuburan. Bagaimana Nabi melarang kita jangan sembarangan pergi ke kuburan, seperti itu pula kita jangan pergi ke pasar, apalagi wanita. Dan maaf, sekarang ini yang paling hobi pergi ke pasar siapa?
Wanita malah yang paling rawan. Ibu-ibu nyadarlah, Bu, paling lemah iman itu adalah ibu-ibu. Yang paling mudah dimasuki jin dan setan adalah kaum ibu. Ibu ini mudah haid. Mudah haid memang haid kok. Ya, ibu ini ada haidnya, ada nifasnya. Dalam masa itu, ibu kan agak sedikit berjarak dengan ibadah, betul kan? Nah, ibu masuk ke pasar. Harusnya kalau dalam sunnah itu yang ke pasar itu laki-laki. Yang pergi beli sayur, yang pergi beli cabai. Ya, ibu-ibu di rumah tinggal garap, tinggal masak. Ini yang hobi ke pasar siapa? Coba. Kebalik, bapak-bapak malah nggak hobi ke pasar, kecuali yang suka cuci mata. Udah lain lagi niatnya tuh. Nah, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, tolong diingat ini baik-baik. Masuk pasar itu ada doanya. Kata Rasulullah, kalau kamu mau masuk pasar, agar kamu terhindar segala kejahatan makhluk jin dan syaitan, serta penjahat-penjahat yang memiliki kekuatan sihir dan ain, maka bacalah doa berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada penambahannya di mana? Ini nih, bagi yang hobi ke pasar, hobi ke mall, tolong ini dicatat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ya. Kalau masuk kuburan juga ada doanya. Masing-masing doa ini hendaklah diterapkan agar kita terjaga. Ya, di tempat-tempat yang ada setannya pasti ada suruh baca doa. Masuk WC apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa arti khubus? Khubus itu adalah jin betina. Maaf, khubus itu jin jantan, khaba'ith jin betina. Jadi jin itu kenapa kita perlu minta perlindungan kepada Allah dari mereka? Karena mereka itu makhluk porno. Tahu nggak Ibu? Mereka itu makhluk porno. Maaf, kalau kita laki-laki masuk, maka yang porno jin-jin wanita yang ada dalam itu, dia suka shooting-shooting kita itu, cepret-cepret foto. Mereka juga punya teknologi. Allah, saya tahu kok Ustadz Anu tuh, dia ada tai lalat di sininya, dia ceritakan sama kaumnya, ya. Dan kalau dia jatuh hati dengan kita, dia cari jalan untuk bisa masuk ke tubuh kita. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, dia seperti virus. Dia akan menimbulkan banyak aniaya dan sakit di tubuh kita. Sudah banyak orang yang diruqyah, saya tidak mau keluar di tubuh orang ini, saya suka dengannya, saya cinta kepadanya, bla 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 bla. Ya. Ada kasus-kasus jin-jin yang jatuh cinta kepada manusia. Hati-hati. Setiap tempat-tempat yang Rasul mengajarkan masuk ini, baca ini. Masuk hutan ada doanya enggak? Masuk hutan ada doanya enggak? Masuk hutan. Masuk hutan semak belukar, ada doanya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, ya. Dengan baca ini, semua makhluk-makhluk yang ada di situ, termasuk jin dan setan, tidak akan bisa nyakitin kita. Jangan lupa ini. Ya. Itu menandakan kita baca, menandakan ada penjahat di situ. Dan rata-rata setan adalah aduwwun lakum, musuh bagi kamu. Namanya musuh, pasti cari kesempatan gimana bisa mencelakakan kita. Kalau nggak masuk neraka di akhirat, enggak lah, yang penting di dunia sengsara. Dibuatnya kita ini sakit, dibuatnya kita ini menjadi berubah mental kita, menjadi berubah karakter kita, menjadi banyak penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada diri kita dan sebagainya. Terus berikutnya B, ada jin yang kepalanya mirip pohon zakum. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Quran surat Saffat surat 37 ayat 64-65. Ya, kepalanya mirip pohon zakum. Sesungguhnya dia, yaitu pohon zakum, adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Quran surat Saffat, ya. Kemudian memiliki tanduk. Tanduk ini keluar di 2 waktu. Tanduk ini keluar di 2 waktu. Setan ini ketika keluar tanduk, tahu nggak Ibu, Bapak?
saatnya kekuatan mereka, energi mereka itu sedang tinggi-tingginya. Dan di waktu tanduk setan sedang keluar, jangan coba-coba kita keluar. Maghrib, menjelang maghrib, ya, kemudian menjelang matahari terbit. Menjelang maghrib satu, kemudian lewat maghrib sedikit, ya, jangan keluar. Perintah Nabi apa? Kumpulkan keluarga kamu masuk rumah, bawa anak-anak masuk rumah, tutup pintu, tutup jendela sambil bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, masuk rumah, ya. Di dalam rumah berzikirlah. Nah, kalau mau ke masjid, ya adalah sesuatu yang diperintahkan buat laki-laki, ya. Biarkan yang lain di rumah. Kalau sekarang kan coba lihat, malah menjelang maghrib kebanyakan ayah-ayah bawa anaknya keluar, mak-mak bawa anaknya keluar menjelang maghrib. Padahal itu waktu yang dilarang kita untuk keluar. Akhirnya banyak anak yang kena gangguan. Kenapa nih anak malas betul disuruh ngaji, melawan sama orang tuanya, emosinya tidak terkendali. Anaknya udah dimasukin oleh setan. Saya pernah Bapak Ibu, ketika tim saya meruqyah, ada satu anak yang emaknya saja sudah dipacarikannya. Tahu pacarikan nggak? Dimaki dengan kata-kata kotor. Anjing kau, maaf ya, tahu nggak anjing kau? Ya anjing loh. Emaknya dianjingi, padahal dia kecil, kasih guys. Jadi dua waktu itu jangan keluyuran. Itu adalah waktu syaitan sangat kuat-kuatnya dan mereka sedang menyebar, nyari mangsa. Ada anak, orang tuanya nelfon saya, Pak Ustadz, anak saya asal malam dia nangis terus, asal malam dia nangis terus, rewel. Maka saya katakan, Pak Haji, apakah waktu maghrib pintu rumahnya terbuka lebar enggak? Jendelanya terbuka lebar enggak? Iya, selalu gitu katanya. Nah, saya katakan, coba robah. Tutup semua pintunya, jendelanya, ya, bacakan bismillah Allahu Akbar atau bismillahirrahmanirrahim, tutup semuanya. Lalu di rumah zikirlah, zikir petang. Sebelum maghrib. Kira-kira setengah jam itu paling telat itu, ya. Setengah jam kita udah di rumah semua. Setelah dia lakukan, malam kedua dia nelfon saya setelah itu, ya. Alhamdulillah anak saya malam jadi tenang. Jadi saya tentu masuk, Pak. Ketika pintu rumah kebuka, jendela kebuka, dia masuk. Ustadz, ventilasi kita kan terbuka semua. Apa dia nggak bisa masuk? Enggak. Ketika kita menutup pintu dan menutup jendela dengan membaca nama Allah, mengamalkan sunnah, maka satu rumah itu sudah Allah bentengi. Gitu ya. Ada orang luar masuk. Orang luar ini harus masuk baca bismillah. Masuk rumah baca assalamualaikum untuk bismillah. Masuk rumah baca bismillah, baru assalamualaikum. Karena dalam hadis dan sunnah yang sahih, Rasul mengatakan kalau masuk rumah dan kamu baca bismillah, maka syaitan yang mengekor di belakang kamu, dia tidak akan mampu masuk. Dia berkata kepada kawan-kawannya, balik-balik cari mangsa lain, nggak ada tempat masuk di rumah ini. Jadi kita kalau masuk rumah itu baca bismillah, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum nanti. Atau ketemu orang dari luar, assalamualaikum boleh, masuk rumahnya bismillah. Paham? Iya, masuk pintu. Nggak mungkin masuk jendela kan? Nggak masuk rumah. Kalau halaman nggak ada masalah. Baik. Tadi satu lagi apa? Naam, yang mana? Waktu jin itu kuat itu yang menjelang maghrib, sama satu lagi menjelang terbitnya matahari, ya. Dan waktu itu jangan coba-coba tidur. Jangan coba-coba tidur. Mangsa setan, dia akan digerogoti oleh setan. Akan masuk setan melalui hidungnya. Apalagi kalau sempat, udahlah, dari sini masuk, dari mulutnya, ya. Setan ini jahatnya minta ampun. Dia cari siapa yang tidur. Makanya kalau kawannya yang udah terlanjur di dalam berhasil meninambobokkannya, telat dia dari subuh, maka apalagi sampai menjelang matahari terbit masih tidur, maka setan-setan yang di luar sudah berhasil masuk. Jadi dia orang nih, lihat makin lama dia makin malas beribadah. Lama kelamaan sifat-sifat munafik akan muncul kepada dirinya.
Ya. الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد الله